Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seftiola Nehemia, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Struktur sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan cairan darah. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Yang pertama ada atrium kanan, lalu atrium kiri, lalu ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Lalu, atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga ventrikel kanan dan kiri. Atrium dibatasi oleh otot jantung dan sekat yang tipis, sedangkan bagian ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan sekat interventrikuler yang tebal. Lapisan ruang jantung terdiri atas endokardium, miokardium, 2 lapisan perikardium, di mana ada bagian dalam bagian visceral dan bagian luar bagian parietal. Dalam anatomi jantung juga terdapat 4 katup yang berfungsi menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup kemudian akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Pertama ada katup pulmonalis terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Kedua, katup trikuspid terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Ketiga, katup bikuspid terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Keempat, katup aorta terletak antara bilik kiri dan aorta. Teman-teman dapat melihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, mekanisme kerja jantung, yaitu serambi kanan jantung akan menerima darah kotor atau yang sedikit mengandung oksigen. Hal ini dikarenakan berikatan dengan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian darah kotor ini dialirkan ke bilik kanan, lalu oleh bilik kanan darah kotor akan dipompa menuju paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran tersebut, darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa masuk ke serambi kiri, kemudian lanjut ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar atau aorta. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar yang memiliki peranan masing-masing. Yang pertama, vena cava untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kedua, arteri pulmonalis untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Ketiga, vena pulmonalis berperan untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh darah keempat, aorta, berperan untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama arteri, bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama, yaitu aorta, dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil disebut arteriol, yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Jenis kedua yaitu vena, berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar disebut vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya, lapisan-lapisan pembuluh darah. Yang pertama, tunika intima atau tunika interna, terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Kedua, tunika media, terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Ketiga,
Tunica adventitia terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Keempat, vasa vasorum memberikan metabolit-metabolit untuk tunica adventitia dan tunica media, pembuluh-pembuluh besar, karena lapisan-lapisannya terlalu tebal untuk diberi makanan oleh difusi dari aliran darah. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah manusia yang pertama terjadi di sirkulasi sistemik, yang merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Kedua, pada sirkulasi pulmonar merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau disebut aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsi terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Selanjutnya kita akan bahas cairan darah. Darah merupakan suatu cairan yang berada di dalam tubuh yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang berperan mengirimkan oksigen sebagai pembawa nutrisi, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Perlu diketahui, darah manusia terdiri atas 1. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Kedua, sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Keempat, keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Selanjutnya, sistem pernapasan merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Saluran pernapasan organ bagian atas. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali bernapas. Dilakukan ketika membutuhkan udara yang lebih banyak. 3. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak yang berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup dari hidung. 4. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Adenoid membantu melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. 5. Tonsil adalah nama lain dari amandel
Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring. 6. Faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung, berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. 7. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring. Epiglotis akan menutup selama kita makan. Lalu, saluran pernapasan bagian bawah. 1. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. 2. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. 5. Pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada. 6. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Ketujuh, alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 8. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus ke atas hingga keluar tenggorokan. 9. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Selanjutnya proses pernapasan, ada respirasi eksternal, di mana terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel dalam tubuh dengan lingkungan luar. Lalu respirasi internal, di mana terjadinya proses metabolik intrasel dalam mitokondria, penggunaan oksigen dan produksi karbon dioksida selama pengambilan energi dari bahan nutrien. Kemudian fungsi sistem pernapasan, ada pertukaran gas antara atmosfer dan darah, regulasi homeostatis pH tubuh, proteksi dari patogen dan iritan yang terhirup, tempat membantu proses vokalisasi, tempat ekskresi air dan panas tubuh, membantu meningkatkan aliran balik vena atau sebagai pompa. Perlu diketahui juga gangguan pada sistem saluran pernapasan. Yang pertama itu ada asma, merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh peradangan pada salur napas sehingga membuat sulit bernapas. Lalu pneumonia, peradangan di alveolus. Lalu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yaitu peradangan paru-paru akut yang memburuk seiring berjalannya waktu. Kemudian tuberkulosis, infeksi bakteri di beberapa bagian paru-paru. Bakteri pemicunya bisa menyebar ke bagian tubuh lain, misalnya otak. Nah, cara memelihara organ pernapasan gimana? Ya, yang pertama ada hindari merokok, lalu berolahraga dengan rutin, kemudian hindari paparan polusi, dan terakhir menghindari infeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.